Continuing education at one of the campus in Belitung is a matter of pride for us as young people from the Belitung area. But sometimes it's not uncommon for us to get discrimination from people who don't believe in the quality of education in Belitung. But this does not make us giving up on continuing our education and making achievements at one of the campus in Belitung, namely the Polytechnic Belitung, a campus that provides so many benefits for us, so that later we can provide good benefits for ourselves, parents, society, and the nation of Indonesia. Personally, knowledge to China really needs to be done, but when education in your own country doesn't have the same quality as China, why should we go there when we can afford it? Halo guys. Halo. Nah, selamat datang di Bincang Asik bareng mahasiswa Politeknik Belitung. Jadi hari ini kita bakalan ngobrol dan bincang-bincang asik bareng mahasiswa-mahasiswa dari Politeknik Belitung. Nah, jadi guys, aku punya 10 pertanyaan yang bisa kalian jawab di masing-masing pertanyaan nih. Nah, pertanyaan yang pertama, awal dapat info kuliah di Politeknik Belitung ini dari mana, dan kalian kebayang nggak sih bakalan kuliah di Politeknik Belitung? Dimulai dari Ramona. Aku jawab. Oke. Yang pertama itu aku kenal Politeknik Belitung karena waktu SMA di situ tuh ada kakak-kakak gitu memperkenalkan diri kalau mereka tuh seorang mahasiswa dari Politeknik Belitung gitu. Nah, posisinya mereka masuk ke kelas-kelas mempromosikan Politeknik Belitung itu seperti apa gitu. Terus keuntungannya apa aja, dapat benefit apa gitu di Politeknik Belitung. Nah, jadi aku tuh mulai tertarik gitu. Jadi aku mulai kebayang kalau bakal kuliah di Politeknik Belitung gitu. Terus buat teman-teman yang kan kita nggak satu SMA ini ya. Nah, gimana nih buat teman-teman yang maksudnya kuliah sekolahnya itu beda-beda gitu. Kalau tadi kan Ramona dapatnya dari maksudnya sosialisasi gitu ya. Kayak, pihak kampus sosialisasi langsung ke sekolahnya. Nah, ada gak sih dari kalian nih yang dapatnya itu kayak dari sosmed atau dari info dari teman, keluarga atau dari mana gitu? Untuk aku sama Danda, kakak-kakak dari SMK 1. Jadi di SMK 1 tuh gak ada sosialisasi. Jadi mungkin dapatnya cuma dari teman aja. Kalau aku sih dapat infonya dari orang tua kebanyakannya, karena terus dukungan dari orang tua juga kan nyuruh masuk masuk AMB itu kan. Itu banyak mempromosikan juga dari memberikan informasi kepada orang tua saya gitu. Kalau Ade? Kalau saya dari abang saya yang menyarankan saya untuk masuk ke Polbel karena katanya dekat dan murah. Gila. Dan dosen-dosennya baik-baik semua. Iya, betul banget, betul sekali. Oke. Ada lagi yang mau jawab? Kayaknya rata-ratanya memang kalau nggak dari sosialisasi pihak kampus ke sekolah, ataupun mereka dapat dari teman, terus dari sosmed dan dari keluarga sih yang paling banyak ya. Karena memang awal-awalnya itu memang kayak keluarga, yuk kuliah gitu kan. Kuliah Oke, nggak mau jauh. iya, kuliah di Politeknik Belitung. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Kuliah di Polbel ini pilihan kalian sendiri atau pilihan dari orang tua kalian? Dimulai dari Rega. Kalau aku sendiri sih minatnya dari diri sendiri karena emang kayak bagus sih kayak di Polbel ini dan tempatnya nyaman dan dekat juga. Gak jauh ya? Oke, lanjut. Jadi kalau aku itu dari orang tua karena disarankan juga kan nggak jauh gitu dari dan itu kan salah satu kampus yang ada di Belitung. Iya, betul. Dan juga kampusnya terakreditasi. Iya benar. Benar. Betul sekali. Nah, next ke pertanyaan ketiga. Gimana sih first impression kalian ketika kalian kuliah di Politeknik Belitung? Atau kayak gimana sih pandangan kalian pertama kali ketika kalian kuliah di Politeknik Belitung, ketika kalian pertama kali menginjakan kaki gitu di Politeknik Belitung? Yuk, dimulai dari Ramona. Untuk first impression aku, jadi kan waktu tahu kalau di Belitung ini ada kampus gitu, jadi aku langsung mikir kayak oh nggak perlu jauh dong kuliahnya, kayak nggak perlu ke luar kota gitu buat nambahin beban, bukan nambahin beban sih, kayak nambahin biaya orang tua kan, mulai dari kos, mulai dari uang makan, uang kampus. Jadi kalau di daerah sendiri, di wilayahnya sendiri itu kayak uang
uang untuk makan dan uang kontrakan kosan atau segala macam tuh nggak perlu keluar kan, karena kan tinggal sama orang tua gitu gak sih, kayak gitu sih menurut aku. Jadi kayak untung aja gitu buat kuliah sini. Terus kalau aku pertama kali first impression ketika menjalankan kaki di kampus Kualitas Belitung itu kayak oh ternyata ada ya gitu kampus di Belitung. Terus kayak pertama kali menginjakan kaki itu oh ternyata gedungnya juga selengkap itu gitu kan. Terus apa ya juga lapangannya luas, lumayan luas, terus kayak memang masih hijau gitu guys. Karena kan biasa kan itu tuh kalau di kampus itu full sama apa ya aspal atau konflo gitu kan. Nah kalau di Politeknik Belitung itu kami full sama dengan rumput-rumput yang hijau Dan fasilitasnya juga lengkap. betul. Itu sih first impression kami ketika kami kuliah di Politeknik Belitung. Nah next ke pertanyaan keempat. Pertanyaan keempat ini, sebelum kalian kuliah di Politeknik Belitung, kalian pernah gak sih buat kepikiran buat nggak kuliah di Politeknik Belitung, atau kalian kepikiran buat kalian kuliah di luar dari Belitung? Ayo, Eka. Sebelumnya aku tuh kepikiran kuliahnya di Jogja, di UAD, cuman kan terkendala biaya ya yang lumayan mahal. Terus mehong ya. Terus karena orang tua keterbatasan ekonomi, jadi disarankan untuk kuliah di Politeknik Belitung. Karena kuliah gak perlu jauh guys, Di Politeknik Belitung aja. Iya. Kalau yang lain, kalau aku awalnya itu kayak pengennya itu ke Akper kan ada juga kan Akper itu Akademi Keperawatan, Poltekkes Kemenkes itu ada yang cabangnya di Belitung. Nah awalnya pengen ke sana gitu, cuman karena aku ini kayak kurang minat gitu loh ke dunia kesehatan. Jadi yaudah deh, karena tahu juga ada info di Politeknik Belitung dan ada jurusan manajemen yang dimana aku tuh suka gitu sama manajemen, ya udah jadi go ke Politeknik Belitung kayak gitu. Jadi memang rata-rata sebelum ke Politeknik Belitung teman-teman ini kayak punya feeling ke kampus-kampus lain dulu gitu ya, maksudnya kayak enggak toh kita langsung ke Politeknik Belitung gitu, karena memang ibaratnya kita punya wishlist kuliah di mana gitu dan punya dream kuliahnya di mana. Oke. Next ke pertanyaan ke-5. Yang pertama itu spill pengalaman kalian ketika kalian ospek. Fun fact guys. Sebenarnya Ospek online. soalnya kan lagi covid nggak? Iya, kita masih covid. Angkatan covid. Ya, kita angkatan covid. Jadi ospeknya Zoom. Ya, Aku sama dia. tapi ospeknya sama dia. Iya, Kan kita kampus di aula iya, gitu. kumpul jadi ketemu kan. kayak baru lihat oh ternyata ini yang namanya ini. Oh, ternyata ada adek gitu kayak. Ketemunya pas penutupan gitu guys. Terus pas Zoom aku cuma lihat muka dia. Iya sumpah. Muka dia Dia aja yang terpampang. muka dia tertampang nyata di laptop saya. Jadi kayak pengalamannya itu mungkin berbeda ya dari ospek-ospek kampus-kampus lain kayak karena kan kalau misalkan biasa ospek itu langsung ke kampus atau gimana, tapi ini online kayak cuma ada di laptop. Ini ada tugas untuk resum, ada tugas bikin video dan sih, terus ada Oke, lanjut ke pertanyaan ke-6. Menurut kalian pengalaman terkocak apa yang pernah kalian alami ketika kalian kuliah di Politeknik gitu? Nanti. Kalau aku nggak terkocak sih. Lebih ke Lebih ke sedih. sedih gitu guys. Sedih. Jadi aku nggak sengaja ngilangin duit kuliah semester. Jadi duitnya itu jatuh di jalan gitu guys. Pas aku berboncengan sama Eka. Jadi tersangka utama kita Eka. Enggak guys, enggak. Karena waktu itu hujan deras banget. Pas hari UAS hari pertama. Jadi Itu guys. Jadi kayak hambatannya tuh ngeri ya. Terus kita bolak-balik Saking guys. jauhnya. Ya, mereka bolak-balik. Mereka jauh rumahnya. Oke, yang lain ada gak sih kalian pengalaman terkocak yang skill ospek? Oh ya, Ramona. Ramona Ayo. Jadi guys. Jadi satu jedot itu guys. Dalam satu ruangan ya Allah kejedot pintu, nggak tahu pintunya itu ternyata tuh kan ketutup. Ada pelatihan nggak sih? Iya, pelatihan di Kan mau ke WC nih di BW Suite kan apa sih? Nggak tahu kalau pintunya itu apa sih? ketutup. Jadi jedot dalam satu ruangan itu
udah lumayan banyak yang pulang kan. Nah jadi waktu itu kita nggak boncengan waktu itu, motornya beda-beda kan? satu. Nah jadi mungkin waktu mau jalan itu Rega tuh keinget sama tugas. Nah posisinya aku tuh jalan di belakang kan. Tapi dia tuh nggak tahu kalau sebenarnya yang di belakang itu dosen. Jadi dia waktu kayak ngobrol gitu, ngobrolnya sama dosen. Terus si dosennya itu bilang, hah apa? Gitu. Bilang nggak apa-apa. Kenapa kayak biasa ngajak ngobrol kayak tugasnya fotokopi apa segala macam kan. Terus dosennya bilang kayak, hah apa? Gitu kayak salah orang. Jadi aku yang di belakang itu ngakak banget, parah, salah orang guys. Dia sampai nggak bisa gas motor. Aku udah nggak gas motor. Dia sampai nggak bisa gas motor karena kalau udah ketemu itu kan pasti apa ya kayak lemah gitu. Nah, jadi dia nggak bisa gas motor. Entah itu karena malam mungkin untung aja kalau dosennya nggak tahu ya itu kalau Rega tuh. Itu malah Kalau banget. ibu nonton, Iya jangan dikira ibu mungkin memahami salah satu mahasiswa di sini gitu kayak kenal lah gitu. Oke, next ke pertanyaan selanjutnya. Tanggapan kalian terhadap opini-opini masyarakat yang dimana masyarakat ini menyebutkan bahwa buat apa sih kuliah gitu, toh ujung-ujungnya juga buat cari kerja kan, lebih baik langsung kerja biar nggak buang-buang duit. Nah gimana nih tanggapan kalian? Nah kalau dari aku pertama kali aku kuliah itu memang kayak banyak gitu yang bilang ke aku, kayak saudara-saudara aku bilang kayak buat apa sih dia kuliah gitu, lebih baik kayak langsung aja kerja, ujung-ujungnya kuliah juga buat kerja gitu kan, buat cari duit gitu, yang lebih baik kok kerja terus kok langsung dapat duit gitu kan, enak. Tapi karena memang aku belum ada niatan untuk kerja, jadi ya udah aku ke kuliah aja gitu, yang dimana memang aku ingin memperdalam ilmu-ilmu lagi gitu kan, karena aku merasa aku masih belum cukup ilmu untuk bisa langsung terjun ke dunia kerja gitu. Jadi aku lebih baik memilih untuk kuliah dulu, dan alhamdulillahnya gitu kuliah di Politeknik Belitung itu kayak memberikan banyak lah manfaat-manfaat untuk aku nanti persiapan sebelum aku terjun ke dunia kerja kayak gitu. Yang banyak sih kayak stigma masyarakat tuh yang menyebutkan buat apa sih kuliah, padahal itu tuh kayak kembali lagi gitu guys ke pilihan kita sendiri, kita mau kuliah atau enggak, kita mau kerja atau enggak, ya kembali lagi ke diri kita sendiri. Kalau misalkan memang kita bisa bertanggung jawab kepada diri kita sendiri atas perkuliahan dan pekerjaan, that's okay gitu kan, dilanjutkan aja gitu. Mungkin tambahan buat aku, apalagi kita sebagai cewek wanita gitu, pandangan orang juga kayak kan nanti ujung-ujungnya bakal nikah di rumah gitu kan. Padahal kalau kita lihat dari sudut pandang mungkin aku sendiri ya, jadi waktu selama belum nikah itu kan kita pasti mau meningkatkan value diri gitu. Jadi semakin tinggi pendidikan kita, itu value diri kita tuh makin tinggi juga. Jadi orang tuh mandangnya kayak oh ini wanita berpendidikan, atau itu mereka dia itu wanita berkarir gitu. Jadi untuk stigma orang yang kalau wanita kalau udah nikah itu di rumah, itu aku enggak sih. Aku nggak setuju sih, karena ibaratnya itu kayak pilihan lagi gitu ya, kayak perempuan itu boleh berkarir, boleh juga menjadi rumah tangga gitu. Dan aku merasa gitu perempuan itu memang harus mendapatkan pendidikan yang selayaknya dan tinggi gitu, karena ibaratnya perempuan itu menjadi madrasah pertama, menjadi sekolah pertama untuk anaknya nanti. Pertanyaan nomor 8, tanggapan kalian terkait dengan omongan orang terhadap kalian yang ibaratnya kalian itu hanya berkuliah di Belitung, kalian itu hanya kuliahnya di Politeknik Belitung. Gimana sih? Danda, gimana sih? Misalnya kayak ada gak sih orang yang ngikutin kayak apa sih kuliahnya di Belitung aja gitu, kayak lebih keluar gitu. Kebanyakan sih kayak gitu, untuk apa sih katanya kuliah di Belitung kan, kayak lebih baik di luar aja lah gitu kan, kebanyakan orang. Ya menurut aku sih ngambil sama dekat sama orang tua lah. apalagi buat yang nggak bisa jauh dari Betul. Ya terutama kalau di luar kan aku nggak ada teman kan satunya. Jadi ya apa boleh buat kan, jadi yang ditekannya aja kan. karena kuliah gak perlu jauh. Ya kan sama-sama menuntut ilmu ya. Tinggal ngobrol aja. Nah mungkin dari teman-teman yang lain kayak ada gak sih pengalaman kalian kayak diomongin dari orang-orang, kayak diomongin dari tetangga, Dari orang terdekat dari orang terdekat gitu kayak aku apa dekat. Jadi waktu pertama kali kayak di sekolah nih di SMA gitu ya, kayak waktu pertama kali kayak guru-guru dengar bahwa aku itu kayak kuliahnya nggak bakal keluar gitu, maksudnya karena ibaratnya alhamdulillahnya nilai aku mumpuni gitu untuk bisa kuliah di
luar gitu, di kampus luar. Terus kayak guru-guru tuh bilang kan, nanya ke aku, Kak kuliahnya di mana? Nggak jauh Pak, kata aku di sini aja di Politeknik Belitung. Kok dekat amat kuliahnya, ngapain udah keluar kan nggak bisa cari pengalaman lebih. Nah itu kayak pertama kali disebut kayak gitu tuh kayak, hah? Memang kuliah di Politeknik Belitung itu memang nggak bisa mendapatkan pengalaman ya kayak, padahal kan tidak gitu kan, kita sama-sama cari pengalaman gitu. Terus bukan hanya dari guru, tapi dari saudara-saudara juga kayak ada yang bilang kayak, berapa sih kuliah cuma di Belitung, berapa sih kuliah cuma di Belitung, nanti sertifikat atau ijazahnya tuh nggak bisa dibawa keluar gitu, kayak dapat pengalaman lebih gitu. Iya gitu, kayak sampai ya, jadi awal-awal kuliah itu sempat juga mentalnya tuh down gitu kan, karena selalu diomongin kayak gitu, buat apa kuliah di Belitung, buat apa kuliah di Belitung. Padahal ya ibaratnya kalaupun keluar dengan mengambil jurusan yang sama ya belajarannya juga sama juga gitu kan, kita sama-sama belajar gitu. Jadi kuliah itu gimana aja, yang penting kita bisa berkontribusi ke masyarakat gitu. Oke, udah nih, udah. Oke, lanjut ke pertanyaan nomor 9. Hal positif apa yang paling berkesan yang kalian dapatkan ketika kalian berkuliah di Politeknik Belitung? Ramona? Untuk kesan, hal positifnya apa aja kan? Jadi untuk perkuliahan tuh untuk sekarang ya, Politeknik Belitung itu kan udah ganti nama. Pertama itu Akademi Manajemen Belitung. Nah, pindah ke ganti nama jadi Politeknik Belitung. Nah, nambah satu kan jurusan itu Usaha perjalanan wisata. Itu nambah satu. UPW perjalanan Jurusan wisata. apa kan udah. Iya, satu ya. Ada satu terapan. Jadi di situ tuh udah ada 3 jurusan, ada manajemen informatika, ada manajemen administrasi. Nah, termasuk kita ini manajemen administrasi. Terus ada UPW, usaha perjalanan wisata. Nah, situ udah ada 3, juga fasilitas juga mumpuni ya, kayak wifi, perpustakaan, apa segala macam, Aula, audit. aula, audit, Iya, audit, betul, kan. betul. Udah, terus juga terus di Politeknik Belitung aku Oktaviani dan Rega tuh udah masuk dalam sebuah organisasi gitu, Badan Eksekutif Mahasiswa. Jadi di situ tuh ada organisasi, ada banyak UKM gitu, unit kegiatan mahasiswa, ada voli, ada taekwondo, ada futsal, banyak macam kan. Jadi banyak sih hal positif buat kalian yang pengen juga ada banyak sih. Nah, jadi memang hal positif yang didapatkan itu selain kita dapat ilmu juga ya, kayak kita dapat pengalaman. Nah, pertanyaan terakhir. Spill dong hambatan-hambatan apa aja sih yang kalian alami ketika kalian kuliah di Politeknik Belitung. Dimulai dari Irwan nih, rumahnya paling jauh ya. Iya. Rumah di jauh gak? Manggar, guys. Manggar, Belitung Timur. Manggar gak tuh? Lanjut. Untuk aku sih kebetulan jarak rumah yang saya tinggal asalnya itu sekitar 80 km. Jauh. Kali lipat ya? Dan di dekat sini itu tinggalnya sama nenek, dan yang susahnya itu kalau weekend harus pulang ke daerah yang 80 km itu. Bolak-balik gitu ya. Jadi kayak Capek gak sih? Malesnya aja. jadi kayak memang kesini tuh kayak ada beberapa yang rantau juga gitu ya. Iya. Walaupun memang kampusnya di Belitung, tapi kan ibaratnya tidak semua dekat dengan Belitung. Jadi memang ada yang rantau. Kayak aku yang cuman 20 km bolak-balik aja rasanya jauh, apalagi 80 km. Tapi kan dia tinggalnya sama Keren dia kalau Tapi kan dia weekend pulang gitu. Iya, weekend ya weekend. Tapi tetap kita mengapresiasi Teman-teman yang jauh. teman-teman kita yang jauh. Semangat kuliah di Politeknik Belitung. Semoga kuat sampai Sampai tamat. Ayo, kita juga udah semester 4 ya. Jadi Iya. tinggal 2 semester lagi kita bakalan wisuda, amin. masuk bareng-bareng, keluar harus bareng. Iya. Amin. Nah, jadi tadi 10 pertanyaan itu udah kita jawab semua nih kan. Jadi berakhirlah session bincang asik bareng mahasiswa Politeknik Belitung. Keren?